Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat perjuangan sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kasih dan kerahiman Allah turun ke atas dunia dan menyapa semua umat manusia. Sejak zaman perjanjian lama sampai kelahiran Yesus ke atas dunia ini dan seluruh misi historisnya, Allah terus menunjukkan kasih, Allah terus menunjukkan kebaikan dan kerahiman bagi umat manusia yang penuh dengan dosa. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana kasih Allah diperlihatkan kepada umat Israel yang tertahan di Babilonia dan dibawa oleh Allah, diangkat menuju kemuliaan Sion. Kasih dan kerahiman Allah itu dilukiskan seperti kasih seorang gembala kepada domba-domba. Anak-anak domba digendongnya dan induk-induknya dituntun dengan hati-hati. Dalam bacaan kedua kita mendengar bagaimana kasih itu diperlihatkan melalui warta Paulus kepada Titus. Kita semua melalui warta kedua diajak untuk melihat bagaimana kebaikan yang kasih Tuhan yang turun ke atas kita melalui kerahiman yang Allah tunjukkan kepada para Yesus. Dan sekali lagi kita dengar dalam Injil, kasih diperlihatkan oleh Allah melalui turunnya Yesus ke atas dunia ini. Dia yang ilahi turun menjadi manusia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Pembaptisan itu lambang penyucian dosa. Yesus tidak berdosa, apa perlunya dia dibaptis? Dengan pembaptisan Yesus ini menunjukkan bahwa yang masuk dalam sejarah umat manusia turun dari ketinggian untuk sendiri menginspirasi perbaikan, perubahan, dan pertobatan. Kita mendengar pada pengakuan Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang dia akan membaptis kamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya pun, api tidak lain. Kealahan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus dengan sendiri turun ke atas dunia, masuk ke dalam sejarah umat manusia, masuk dalam sejarah keberdosaan untuk sendiri menginspirasi kita keluar dari kita, masuk ke dalam kemuliaan yang Tuhan sendiri janjikan. Hari ini hari pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengenang pembaptisan kita masing-masing. Kita semua masuk ke dalam gereja Katolik melalui ritual inisiasi pembaptisan untuk mendatar bahwa kita adalah makhluk berdosa, dan melalui sakramen itu kita membangun komitmen untuk menganggap harkat dan martabat kita sebagai orang-orang tertebus. Kata-kata inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, tidak saja ditunjukkan kepada Yesus, tapi kepada semua orang yang atas nama sakramen pembaptisan diangkat menjadi putra putri Allah yang terkasih. Seperti apa rahmat sakramen pembaptisan itu bekerja di dalam diri kita masing-masing? Apakah rahmat sakramen pembaptisan telah sungguh-sungguh mengangkat martabat kita sebagai putra putri yang terkasih? Kita semua bersyukur oleh rahmat itu. Kita hendaknya menjaga dan mengangkat martabat kita sendiri agar sakramen pembaptisan yang kita terima, yang dituangkan ke atas dahi kita, merupakan tanda keselamatan bagi kita semua. Inilah ajakan yang hendak kita renungkan di saat kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Sakramen pembaptisan memberi bagi kita 3 tugas: menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Dengan menjadi imam kita semua diajak untuk ikut serta menguduskan dunia melalui doa kita, melalui partisipasi kita dalam setiap kegiatan rohani yang kita ikuti. Kita ikut serta dalam tugas Kristus memberikan kemuliaan bagi dunia ini. Pertanyaannya,
Apakah kita sungguh menjalankan tugas menguduskan dunia melalui keterlibatan kita dalam kehidupan rohani? Berapa banyak kita masuk ke dalam gereja untuk berdoa dan merayakan PKS? Berapa kali kita berdoa dengan keluarga kita masing-masing, bersama orang tua, bersama suami, istri dan anak-anak, untuk ikut serta dalam tugas menyucikan dunia ini. Betapa sering kita terlibat dalam doa-doa KUB, doa-doa lingkungan, ikut serta dalam semua kegiatan rohani sebagai tanda partisipasi kita dalam upaya menguduskan dunia. Bila selama ini kita lalai, bila selama ini kita abai, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat kembali sakramen pembaptisan yang mengajak kita untuk lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih lagi dalam lagi bekerjasama dengan Tuhan untuk menguduskan dunia, untuk menguduskan warga umat Allah di atas ini. Dengan menerima sakramen pembaptisan, kita juga menjadi nabi. Tugas nabi adalah meluruskan yang bengkok, meratakan yang suram. Dengan teladan kita, dengan tutur kata kita ikut membawa dunia kepada kehidupan yang lebih baik. Dengan suara kritis kita, dengan ajakan-ajakan, dengan nasihat-nasihat, bahkan dengan teguran-teguran, kita ikut membawa dunia ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan, sudahkah kita menjadi nabi bagi umat kita? Sudahkah kita menjadi nabi bagi keluarga kita? Menjadi nabi bagi orang tua kita? Menjadi nabi bagi anak-anak kita? Menjadi nabi bagi suami istri satu sama lain? Ketika kita mengatakan apa yang benar itu benar, ketika kita berani mengatakan yang salah itu salah, itulah tugas dan salah benar. Ketika kita berkompromi dengan kesalahan, ketika kita bersekongkol dengan kejahatan, kita mengkhianati tugas dan peran yang kita terima melalui sakramen pembaptisan untuk menjadi nabi di tengah dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang terkasih, adakah dalam kehidupan kita setiap hari kita menunjukkan peran kita sebagai nabi? Dan melalui sakramen pembaptisan, kita juga menerima tugas ketiga, yaitu tugas sebagai raja. Memimpin, mengarahkan, membawa dunia kepada kehidupan yang lebih baik. Kita semua yang ingin menjadi raja dari masyarakat, raja dari keluarga, raja dari semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Memimpin, mengarahkan, mendorong untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Tetapi secara utama untuk membawa orang makin dekat dengan Tuhan. Inilah tugas kita. Ketika kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus Kristus, kita ingat rahmat sakramen pembaptisan yang kita terima sendiri dan memberi kita tugas-tugas keputusan di atas dunia ini. Mari Bapak saudara-saudara sekalian, sampai melanjutkan kehidupan kita hangatkan kembali memorial kenangan rahmat sakramen pembaptisan kita untuk membawa kehidupan dunia masyarakat makin dekat dengan Tuhan, makin berlaku kepada sesama. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu.
saat